Di sini kami akan membahas tentang alat permainan edukatif untuk perkembangan kognitif anak usia dini. Selamat menyaksikan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Arlin Erlianti, dan teman-teman saya yaitu Yesi Subaida, Rashidah Nafiatunisa, Audrey Kemala Armahayu, Nur Ainunisa Suryanti, Vivi Rahmawati, dan juga Anita Nurhasana. Di sini kami Yang pertama, pengertian alat permainan edukatif atau APE. Berdasarkan beberapa pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa alat permainan edukatif atau APE merupakan alat permainan yang sudah dirancang khusus yang berguna untuk mengembangkan beberapa aspek perkembangan anak usia dini. Melalui alat permainan edukatif ini, anak dapat mengekspresikan diri dan mengeluarkan ide yang ada dalam pikirannya yang dituangkan ke dalam permainan tersebut. Oleh karena itu, permainan ini dapat mengembangkan aspek perkembangan anak, salah satunya aspek perkembangan kognitif. Selanjutnya, pengertian kemampuan kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang berarti mengetahui. Kognitif dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengerti sesuatu. Terdapat beberapa tokoh yang merumuskan teori kognitif, yang diantaranya ada Jean Piaget, yaitu menurut Piaget otak manusia tidaklah berkembang sepenuhnya hingga akhir masa adolesen. Yang pertama ada intelijensi. Intelijensi ini merupakan dasar fungsi hidup yang membantu organisme beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua ada skema kognitif. Skema kognitif ini Piaget menggunakan istilah skema untuk mendeskripsikan model atau struktur mental yang kita ciptakan untuk mempresentasikan, mengorganisasi, dan menginterpretasi pengalaman kita. Yang selanjutnya, teori kognitif Brunner. Dalam teori kognitif yang dikemukakan Brunner menemukan 3 bentuk sistem berpikir manusia yang menstruktur kemampuan manusia dalam memahami dunianya. Yang pertama ada enactive representation, yakni membangun kemampuan berpikir melalui pengalaman empiris atau pengalaman nyata. Yang kedua ada iconic representation yang berkaitan dengan kemampuan manusia dalam menyimpan pengalaman empirik dalam ingatannya. Nah, yang terakhir ada symbolic representation berkaitan dengan kemampuan manusia dalam memahami konsep dan peristiwa yang disajikan melalui bahasa. Teori kognitif yang selanjutnya yaitu Vygotsky. Nah, ini terdapat 2 hal pokok yang dirumuskan dalam teori kognitif yang dikembangkan oleh Vygotsky sebagai berikut. Yang pertama ada konsep ZPD atau Zone of Proximal Development yang diterapkan melalui scaffolding, yaitu proses pemberian bimbingan pada siswa berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya kepada apa yang harus diketahuinya. Yang kedua ada scaffolding, merupakan aspek penting dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran untuk anak usia dini. Berdasarkan teori-teori yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan kognitif adalah konstruksi, proses berpikir, termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sejak kecil menuju remaja hingga dewasa.
Fungsi APE yang pertama adalah meningkatkan kreativitas dan perkembangan anak. Saat bermain, anak dapat menuangkan kreativitas mereka, misalnya seperti bermain puzzle dan juga playdove. Yang kedua, melatih kemampuan motorik, misalnya anak bermain sepeda atau anak bermain alat yang dapat menggerakkan motorik mereka. Yang ketiga, melatih konsentrasi. Saat menyusun puzzle, anak dituntut untuk fokus pada gambar atau bentuk yang ada di depannya, sehingga anak tidak dapat berlari-larian. Yang keempat, membentuk rasa percaya diri dan positif diri. Misalnya, menyusun balok-balok menjadi suatu bentuk bangunan tertentu. Yang kelima, mengenalkan konsep logika sederhana. Misalnya, dalam menyusun balok, anak akan berpikir bahwa balok yang besar lebih baik jika diletakkan di bagian bawah, sehingga fondasi tidak mengganggu keseimbangan bangunan yang dibuatnya. Yang keenam, memberikan kesempatan anak bersosialisasi. Jadi anak itu dapat bergaul dengan teman-temannya dan juga lingkungan sekitarnya. Yang ketujuh, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Khusus dalam permainan yang menggunakan alat-alat permainan tersebut, anak-anak itu akan tampak sangat menikmati kegiatan belajar karena banyak hal yang mereka peroleh melalui kegiatan tersebut. Yang kedelapan itu mengenal konsep sebab akibat. Itu contohnya jika anak memasukkan benda kecil ke dalam benda yang lebih besar. Yang kesembilan, memberikan stimulus dalam pembentukan perilaku dan kemampuan dasar. Contohnya pengembangan alat permainan dalam bentuk boneka tangan. Yang kesepuluh, melatih kemampuan verbal dan bahasa anak. Yaitu ini bisa dapat dilakukan dengan cara mendongeng. Yang ke-11 itu menambah pengetahuan. Eksplorasi anak itu terhadap kegiatan bermain memberikan hasil berupa proses menambah pengetahuan. Yang ke-12, mengenalkan warna, bentuk, dan tekstur. Yang ke-13, media pembelajaran. Jadi alat permainan baik itu diharapkan mampu menjadi sarana yang dapat mendorong anak bermain bersama. Dengan demikian akan saya paparkan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pemilihan alat permainan edukatif. Faktor pendukung yang pertama adalah guru yang profesional. Guru yang profesional adalah guru yang berwawasan luas dan berpengalaman sehingga memiliki standar-standar tertentu dalam memilih alat permainan edukatif yang sesuai dengan indikator anak usia dini. Sehingga alat permainan yang dipilih dapat disesuaikan sesuai dengan aspek perkembangan anak. Yang kedua adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ada kaitannya dengan alat permainan edukatif itu sendiri dan juga peletakan alat-alat tersebut di dalam kelas. Apabila APE tersebut masih berfungsi dengan baik, maka hal tersebut tentunya akan mempermudah jalannya kegiatan belajar mengajar. Faktor yang ketiga adalah dorongan orang tua. Orang tua yang berpendidikan dan berwawasan luas tentunya akan mengerti akan pentingnya permainan dalam KBM, sehingga mereka dapat memotivasi anak dan juga dapat mengerti mengapa API itu penting bagi anak mereka. Selanjutnya adalah faktor penghambat. Dalam faktor penghambat, yang pertama adalah keterbatasan biaya. Walaupun beberapa TK memiliki subsidi dan mendapatkan beberapa biaya dari bantuan operasional sekolah, tetapi ada beberapa sekolah yang masih kekurangan untuk memenuhi alat permainan edukatif yang ada. Namun untuk lembaga PAUD yang ada di swasta, maka hal tersebut dapat diatasi dengan adanya iuran dari orang tua atau wali. Syarat pemilihan alat permainan edukatif. Syarat ini dibagi menjadi 3, yaitu syarat edukatif, yang kedua syarat teknis, yang ketiga syarat estetika. Syarat edukatif ini merupakan di mana alat permainan edukatif haruslah dirancang sesuai dengan program pendidikan yang telah berlaku maupun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam program pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu syarat teknis yang berkaitan dengan bahan dan kualitas bahan. Syarat teknis ini dapat dirincikan bahwasanya alat permainan edukatif haruslah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai,
haruslah multiguna atau multifungsi, di mana APE ini tidak hanya untuk meningkatkan satu perkembangan saja, tetapi bisa digunakan untuk lebih dari satu aspek perkembangan. Selain itu, APE haruslah mudah didapat, murah, bahkan bisa menggunakan bahan bekas. Selain itu, haruslah kuat, awet, dan tidak memakan banyak ruang. Dan selanjutnya, APE ini tidak berbahaya untuk anak, mulai dari APE tersebut tidak boleh memiliki sisi yang tajam dan tidak boleh beracun, dan bisa juga digunakan untuk individu, kelompok maupun klasikal. Yang selanjutnya yaitu syarat estetika, di mana syarat ini berkaitan dengan keindahan. Nah, syarat ini sangat penting karena bisa menarik perhatian anak dan dapat memotivasi anak. Syarat estetika ini berkaitan dengan keserasian warna, ukuran, dan APE tersebut ringan dan mudah dibawa oleh anak. Yang selanjutnya yaitu program pembuatan alat permainan edukatif. Prosedur yang pertama yaitu guru mengkaji dan memahami karakteristik anak yang ada di TK. Jadi guru perlu memahami karakteristik anak yang menjadi sasaran untuk membuat alat permainan edukatif yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, guru menelaah program kegiatan dan tujuan belajar anak. Program yang dimaksud yaitu kurikulum yang ada di dalam TK. Yang ketiga, memilih isi atau tema dan tujuan belajar dari tema tersebut yang terdapat di dalam kurikulum TK atau tema yang dirancang sendiri. Yang keempat, yaitu menginventarisasi APE yang sudah ada dan menelaah apakah APE tersebut telah sesuai dengan kurikulum atau belum. Yang kelima, menentukan jenis APE yang akan dibuat dan dikembangkan. Yang keenam, membuat rancangan atau desain untuk pembuatan alat permainan edukatif. Yang ketujuh, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedelapan, membuat alat permainan sesuai dengan rencana atau sesuai dengan kondisi alat dan bahan yang ada. Yang terakhir, memeriksa hasil pembuatan alat permainan. Apakah sesuai atau benar telah menghasilkan alat permainan edukatif. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat alat permainan edukatif terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama ada melatih konsentrasi. Alat permainan edukatif dirancang secara khusus untuk merangsang dan menggali kemampuan anak, termasuk kemampuan anak dalam berkonsentrasi. Saat anak menyusun kepingan puzzle, anak diminta untuk fokus pada gambar atau kepingan puzzle. Sehingga dengan anak berkonsentrasi dalam bermain, dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Lalu ada mengembangkan konsep sebab akibat. Konsep sebab akibat yang sangat dasar didapat anak menggunakan APE, yaitu pemahaman benda besar dan benda kecil. Misalnya, ketika anak bermain dengan memasukkan benda kecil ke dalam benda yang besar, maka anak akan memahami bahwa benda yang kecil dapat masuk ke dalam benda yang lebih besar, sedangkan benda yang lebih besar tidak dapat masuk ke dalam benda yang lebih kecil. Yang ketiga ada melatih bahasa dan wawasan. Pembelajaran menggunakan APE sangat baik apabila disertai dengan langkah-langkah bermain dan penuturan cerita sesuai dengan tema. Pendidik dalam menerangkan langkah bermain dan bercerita akan memberikan manfaat untuk anak, yaitu meningkatkan kemampuan bahasa dan keluasan wawasan. Yang terakhir, ada mengenalkan warna dan bentuk. Alat permainan edukatif yang digunakan anak dapat memberikan manfaat untuk anak, yaitu mengenal macam-macam atau variasi bentuk dan warna. Ada benda berbentuk kotak, segitiga, bulat, dan berbagai warna seperti biru, merah, hijau, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah contoh APE
yang dapat membantu mengembangkan kognitif pada anak. Jadi banyak sekali APE yang dapat digunakan, baik yang bisa dibikin sendiri ataupun tradisional maupun yang modern. Tapi di sini kami akan menjelaskan salah satu APE saja, yakni misalnya APE Shape Sorting Box. Jadi dengan menggunakan APE ini dapat mengembangkan atau membantu melatih konsentrasi anak. Misalnya melatih daya ingat, ketelitian, konsentrasi, dan membantu anak untuk dapat menyelesaikan masalah. Selain itu, karena bentuk dari balok APE Shape Sorting Box ini memiliki warna yang berbeda-beda ataupun bentuk yang berbeda-beda, misalnya persegi, segitiga, dan lain-lain. Nah, di sini akan dapat mengembangkan kognitif anak, misalnya dengan cara menebak bentuk ataupun warna, sehingga nantinya akan mengembangkan keterampilan berpikir, dapat mengembangkan kemampuan mengklasifikasikan, kemudian ketelitian, konsentrasi, dan kemampuan memasangkan sesuatu dengan pasangannya. Kesimpulannya adalah alat permainan edukatif atau APE merupakan alat yang dapat digunakan dan biasanya sudah dirancang khusus sebagai pendukung bermain yang dapat mengembangkan seluruh perkembangan anak itu sendiri. Melalui alat permainan edukatif, anak dapat mengekspresikan diri dan mengeluarkan ide yang ada dalam pikirannya untuk dituangkan ke dalam permainan tersebut. Oleh karena itu, alat permainan edukatif ini dapat mengembangkan aspek perkembangan anak. Salah satunya adalah perkembangan kognitif. Beberapa contoh APE yang dapat meningkatkan kognitif anak adalah Shape Sorting Box yang dapat mengenalkan konsep bentuk, warna, melatih daya ingat anak, konsentrasi, dan melatih anak untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. APE selanjutnya adalah puzzle, di mana dengan bermain puzzle, anak dapat berpikir logis dan mencoba memecahkan masalah tersebut agar potongan puzzle tersebut pas antara satu dengan yang lain. Selain contoh tersebut, bisa juga dengan buku bergambar, buku cerita, congklak, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak pembahasan dari materi kelompok kami dari awal sampai akhir. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.